الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Al-Fatihah juga untuk kita, istri dan anak-anak kita semoga diberi sehat, lahir dan batin, senantiasa terbuka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakinah rahmah, keturunan yang saleh, mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai Allah dan Rasulullah pada ketika ajal sampai serta semuanya wafat dan keadaan husnul khotimah dengan ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berjumpa dekat dengan Allah dan Rasulullah. Al-Fatihah. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin. Pertemuan yang lalu kata beliau, ya Ali, man amar bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Wahai Ali, siapa yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, arghamullahu anfa'atuhi, maka Allah akan membuatkan segan semua musuh-musuhnya. Jadi musuh segan takut kepada orang yang mau menjalankan perintah Allah dan juga mencegah kemungkaran. Selanjutnya kata beliau, man sadaqa fi umurihi ghadiballahu li ghadabihi. Siapa yang jujur dalam semua urusannya, maka Allah akan marah disebabkan kemarahan dia. Ini ada orang selalu jujur di setiap kondisi keadaan, maka orang ini ketika orang ini marah, Allah pun ikut marah. Hebat kan orang ini? Hebat. Ketika orang ini marah, Allah ikut marah. Bayangkan kalau Allah sampai marah karena kemarahan ini, berarti orang ini berarti kekasihnya itu, karena memang orang ini jujur, sedangkan Allah maha jujur. Maka kita bersama-sama berjuang untuk menjadi orang jujur. Semoga kuat, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, wa idza bakal yatimu ihtazzal arsyu. Apabila anak yatim menangis, maka goncanglah arsy. Masyaallah. Jadi kita dimanapun gitu, kalau kita bisa, jangan sampai membuat anak yatim sedih, jangan sampai membuat anak yatim menangis. Sebab arsy yang sebesar itu goncang. Arsy itu paling besar ketimbang langit bumi, tapi bisa goncang gara-gara tangisan anak yatim. Kemarin tanggal 10 Asyura itu hari besarnya anak yatim. Sudah belum? Belum ya. Biasanya bukan bulan Muharram. Kita ini pas itu aja. Awal Ramadan. Karena anak yatim tadi menangis, fayuqulu, maka dikatakan, ya Jibril, wahai Jibril, wasi'nar liman abgahu, wahai Jibril, perluas neraka bagi orang yang membuat anak yatim menangis.
Masya Allah. Jadi ancamannya orang yang membuat yatim menangis disuruh perluas, makin gede nerakanya bagi orang yang membuat anak yatim menangis. Kebalikannya, wawasil jannah liman adhakahu, dan perluaslah surga bagi orang yang membuat anak yatim tertawa, seperti bahagia, senang, anak yatim senang. Maka oleh Allah suruh perluas, tambah lebar. Ibarat rumahnya diperluas, kaplingannya diperluas, karena memang bisa membuat anak yatim tertawa bahagia. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Belum ada. Lanjut dulu. Ya Ali, ad-dinun nasihah. Wahai Ali, agama itu nasihat. Nasihat itu bahasa lainnya apa ya? Petua, wejangan, ataupun apa ya? Bimbingan. Ya Ali, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat itu yang tadinya orang tidak baik jadi baik, yang tadinya nggak semangat jadi semangat, yang tadinya nggak rajin ibadah jadi rajin ibadah. Bagi siapa? Lillah. Maka yang berhak memberi nasihat yang pertama Allah, karena Allah tidak pernah bohong. Allah sudah Tuhan. Maka nasihat Allah apa? Al-Quran. Dari awal sampai akhir itu nasihat buat kita. Yang kedua, hadis qudsi, itu nasihat buat kita. Yang ketiga, hadis-hadis Nabi, itu nasihat buat kita. Maka yang berhak pertama kali memberi nasihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, wali rasulihi, Rasul-Rasulnya Allah itu berhak memberi nasihat, karena memang mereka utusan Allah, nggak bohong, itu selalu jujur. Dan yang ketiga, walil mu'minina, dan bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin itu berhak memberi nasihat. Kebalikannya kalau orang kafir, walaupun itu tua, dia nggak pantas memberi nasihat. Kenapa? Dia nggak mukmin. Jangan kita salah minta nasihat pada orang yang non muslim, salah. Walaupun dia sudah tua, karena dia sendiri nggak beriman kepada Allah. Jadi urutannya Allah, Rasulnya Allah, ketiga orang mukmin. Orang mukmin juga nggak sembarangan. Ada 3 ciri-ciri orang mukmin. Disebutkan dalam kitab ini di pertemuan sebelumnya. Masih ingat kira-kira ciri orang mukmin? Lepas semua ya. Lepas semua di luar kepala. Kata beliau, walil mu'mini thalathu alamat. Ciri-ciri orang mukmin ada 3. Ini ciri-cirinya orang mukmin yang pantas memberi nasihat. Yang pertama, yubadiru fi ta'atillah, dia segera menjalankan perintah Allah. Dipanggil adzan, Allahu Akbar, dia langsung datang. Itu namanya ciri-ciri orang mukmin. Bila dipanggilan atasannya langsung datang. Dipanggil adzan, pura-pura enggak dengar. Ini bukan orang mukmin. Maka orang mukmin itu segera ketika dengar adzan, langsung kalau dia naik motor berhenti masuk ke masjid mendatangi panggilan adzan itu. Karena itu termasuk ciri-ciri orang mukmin. Maka dari sekarang kita ini ciri-ciri orang mukmin kita masukkan ke dalam diri kita. Sudah maksud belum kita menjadi ciri-ciri orang mukmin? Kalau langsung datang, ya itu berarti ciri-ciri orang mukmin. Dilarang oleh Allah, nggak boleh minum minuman beralkohol. Dilarang oleh Allah, dia langsung tinggalkan, nggak pakai nawar. Jadi itu ciri-ciri orang mukmin, ketika diperintah segera datang. Kemudian yang nomor 2 ciri-ciri orang mukmin, wa yajtanibul maharim, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Yang dilarang, yang diharamkan dijauhi. Apapun itu, kayak contoh mencuri, korupsi, merampok, membegal, semua yang diharamkan.
Kalau korupsi 10 juta boleh nggak? 100 juta apalagi, 1 miliar apalagi. Kadang orang gimana ya, kalau banyak mungkin bisa bagi-bagi lah ya. Nggak bisa, kecil sampai besar tetap nggak boleh. Maka kalau ada orang boros, orang kerja satu perusahaan, kalau orang yang boros dan tiru teman-temannya, itu boleh dicurigai. Biasanya kalau orang hasilnya nggak halal, biasanya cepat keluar, nggak berkah. Tapi kalau hasil kerja biasanya masih mikir ya. Kalau haram nggak mikir panjang. Jadi ciri-ciri orang mukmin yang pertama tadi segera menjalankan perintah Allah. Nomor 2, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga tambah berat. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Contohnya jangan jauh-jauh Nabi kita. Nabi kita itu sedang sholat, dikasih tai onta, bayangkan. Sedang sholat, dikasih tai onta. Bagaimana kalau kita? Walaupun nggak menang, apa kayak kita timbukin kali gitu ya. Begitu. Nggak sesuai. Maka kalau mengikut Rasul itu tadi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Jangan jangan kotoran otak itu terlalu berat ujian. Jangankan kita itu, mungkin kelas-kelas yang lebih kuat imannya barangkali masih itu ya, bergejolak gitu. Kita difitnah gitu, nggak melakukan sesuatu, dibilang melakukan sesuatu. Kira-kira sikap kita sama orang itu bagaimana? Marah ya? Berarti ini belum masuk gitu. Kalau ini kan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita, terjemah kita ini. Maka nanti kita ini, nanti saya kasih opsi nanti ketika hatam mau diulang lagi dari awal supaya ilmu ini masuk ke dalam diri kita. Karena ini latihan, ini kata beliau di awal, kalau kita bisa mengamalkan isi kandungan ini, maka hidup kita mulia. Coba buktikan baik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Jadi nggak ada kebencian bagi kepada siapapun. Hebatnya kitab ini, karena yang Rasul yang yang mencontohkan langsung gitu. Ya Allah, luar biasa wasiat beliau. Maka pantaskan kalau orang mukmin itu bisa memberi nasihat gitu. Tapi kalau kita belum tiga ini, belum pantas kita memberi nasihat. Misalnya ada putra putrinya kita nasihatin, kok enggak mau dinasihatin, jangan salahkan siapa-siapa. Karena Allah Maha tahu kita belum masuk di tiga kategori ini, ketiga ciri-ciri ini. Pertama tadi apa? Ciri orang mukmin segera menjalankan perintah Allah. 2, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Ngomongin kejelekan orang itu halal haram. Haram. Si fulan kan begitu ya, ditambahin teman-teman, iya mau begitu. Itu kan haram. Berarti belum masuk mukmin. Itu belum bisa menjauhi apa yang diharapkan oleh Allah. Terus salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, mungkin teman kerjanya, salaman halal haram. Bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Contohnya jangan jauh-jauh Nabi kita.
Nabi kita itu sedang sholat dikasih tai onta, bayangkan. Sedang sholat dikasih tai onta. Bagaimana kalau kita? Walaupun nggak menang, apa kayak kita timbukin kali gitu ya. Begitu. Nggak sesuai. Maka kalau mengikut Rasul itu tadi berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Jangan ini deh, jangan kotoran otak itu terlalu berat ujian. Jangankan kita itu, mungkin kelas-kelas yang lebih kuat imannya barangkali masih itu ya bergejolak gitu. Kita difitnah gitu, nggak melakukan sesuatu, dibilang melakukan sesuatu. Kira-kira sikap kita sama orang itu bagaimana? Marah ya? Berarti ini belum masuk gitu. Kalau ini kan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Berjuang kita ini. Maka nanti kita nih, nanti saya kasih opsi nanti. Ketika hatam, mau diulang lagi dari awal supaya ilmu ini masuk ke dalam diri kita. Karena ini latihan ini kata beliau di awal. Kalau kita bisa mengamalkan isi kandungan ini, maka hidup kita mulia. Coba buktikan baik barusan, berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak sama kita. Jadi nggak ada kebencian bagi kepada siapapun. Hebatnya kitab ini karena yang Rasul yang mencontohkan langsung gitu. Ya Allah, luar biasa wasiat beliau. Maka pantaskan kalau orang mukmin itu bisa memberi nasihat gitu. Tapi kalau kita belum tiga ini, belum pantas kita memberi nasihat. Misalnya ada putra putrinya kita nasihatin, kok enggak mau dinasihatin, jangan salahkan siapa-siapa. Karena Allah Maha tahu kita belum masuk di tiga kategori ini, ketiga ciri-ciri ini. Pertama tadi apa? Ciri orang mukmin segera menjalankan perintah. Dua, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Ngomongin kejelekan orang itu halal apa haram? Haram. Si fulan kan begitu ya, ditambahin macam-macam. Iya, memang dia begitu. Itu kan haram. Berarti belum masuk mukmin. Itu belum bisa menjauhi apa yang diharapkan oleh Allah. Terus salaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, mungkin teman kerjanya, salaman halal apa haram? Haram kalau senggolan. Ya, kalau senggolan. Kalau maksudnya salaman. Iya haram. Kalau senggolan mungkin berarti disenggol. Ini salaman. Salam. Ya. Maka kan salaman itu kalau mestinya cuman begini gitu, supaya nggak bersentuhan. Giliran yang tua-tua begini dia, nggak mau salaman. Giliran yang muda pilih-pilih, semuanya berusaha apa yang diharapkan kita tinggalkan, apapun itu. Kayak masih banyak PR buat kita, masih banyak lagi. Maka sesering mungkin kita mengkaji kitab ini, kita akan memperbaiki diri kita sendiri. Banyak hal-hal yang memang perlu kita perbaiki supaya kita pantas menjadi orang mukmin. Sebelum dilanjut, kira-kira poin kedua ini ada pertanyaan? Tanya ini Ustaz, kalau dengar adzan gitu kita sementara mau lagi ngaji, itu adabnya gimana? Berhenti dulu ngajinya, terus dengar. Iya. Sedang baca Quran, dengar adzan, Allahu Akbar, bagaimana? Berhenti.
Stop dulu ngajinya, dengarkan dan dijawab. Kan ada kadang di suatu pekerjaan gitu, ada meeting, ada rapat, stop belum break, ada. Ngobrol aja gitu kan. Cuman breaknya aja, rapatnya break, tapi ngobrolnya jalan. Hati-hati itu buat kita bersama. Ketika adzan berkumandang, kalau kita ngobrol, itu menyebabkan yang mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kita dengarkan ketika Allahu Akbar, jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu anna. Di samping gitu kita ada doa juga. Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar. Terus kita doa marhaban bil qaili adlan, marhaban bis salati ahla. Pahala yang sangat besar. Nomor 2, ketika asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tambah doa raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Sambil begitu, ketika kita jawab itu ridho dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Muhammad, nanti di sana kita enak berjumpa dengan Allah, enak karena kita sudah ridho dari dunia ini. Kemudian ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil berdoa marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata a'yun bika ya habibi ya Rasulullah. Kemudian dikecil ininya, diusapkan ke matanya. Ini faedahnya, tidak akan sakit mata, tidak akan buta selama-lamanya. Saya semenjak mengamalkan ini tahun 2021 saya menemukan hadis ini, kemudian saya amalkan sampai sekarang, alhamdulillah nggak pernah sakit mata, apalagi buta. Itu akan dilindungi Allah. Ketika dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian berdoa marhaban bidzikrillah ta'ala qurrata a'yun bika ya habibi ya Rasulullah. Dikecil, diusapkan ke mata. Pernah lihat orang begitu nggak? Pernah ya, cuman belum hafal bacanya. Selanjutnya hayya 'alas shalah, jawabannya sampai la haula wala quwwata illa billah titik. Kemudian hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Jawabannya sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Bersama sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. As-salatu khairun minan naum wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Sadaqta, engkau benar. Wa barakta, dan engkau baik. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya bersaksi akan hal itu, bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha cukup titik ya, bukan Muhammad Rasulullah, bukan pas. La ilaha illallah. Kemudian berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'd maqam mahmud wa anta innaka la tudrikul minan. Maka dihalalkan syafaat untuk kita. Ada lagi kira-kira? Ya. Tadi kan ciri orang mukmin itu yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Nah, caranya gimana ya? Ya hati ini tidak ada dendam, cara melatihnya. Baik. Ciri mukmin yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek sama kita. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya, langsung kita pegang dada, kemudian baca, kalau bisa nih dirutinkan baca alam nashrah laka sadrak
wa wada'na kawizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini bacaan ini kalau bisa dirutinkan setiap selesai sholat 5 waktu diasahnya. Dipegang dada bagian kiri, bagian hati dipegang, baca itu 3 kali. Maka hatinya, dadanya akan dilapangkan. Orang marah itu karena sempit dadanya gitu. Sehingga timbul marah, dihina, marah dan sebagainya. Padahal ketika dadanya lapang itu nggak gampang marah jadi. Yang tadinya orang itu benci sama kita misalnya, itu siapa yang menggerakkan? Allah, supaya kitanya sabar. Ada orang senang sama kita, itu siapa yang menggerakkan? Allah, supaya kita ini bersyukur. 2 imbang antara syukur, sabar, syukur. 2 itu. Kemudian ketika kita dihina, kalau kita yang sabar, naik derajat kita di hadapan Allah. Karena kita nggak membalas. Nabi kita tuh buktinya sering dihina tapi nggak membalas. Nabi Isa bahkan ketika ditanya kenapa nggak membalas hinaan, jawab Nabi Isa, saya nggak tahu caranya untuk membalas kejelekan karena Allah nggak ngajarin saya. Gitu. Jadi nabi-nabi itu nggak pernah diajarin membalas kejelekan, jadi nggak tahu caranya beliau. Gitu. Kalau kita kan kadang mengadopsi orang lain itu sama dia, masa kita enggak begitu. Jadi kita yang kita contoh para nabi-nabi dan rasul-rasul dalam melatih yang tadi pertama alam nasr. Yang kedua, yakini bahwa itu takdir namanya. Orang bisa begitu karena digerakkan oleh Allah. Sehingga kita bersabar. Tapi kalau kita marah, sedang berdiri marah, kita duduk masih marah, rebahan masih marah, wudhu. Biasanya karena panas itu dengan wudhu jadi adem. Itu cara-caranya supaya bisa sabar. Sebab orang marah itu karena panas. Sedangkan panas efek dari api neraka, uapnya. Maka harus kita dinginkan dengan air wudhu. Itu cara kurang lebih 3. Pertama tadi baca alam nasr. Kedua, yakini itu takdir. Yang ketiga, ketika kita marah sedang berdiri duduk. Ketika duduk marah berbaring, berbaring masih marah berwudu. Insya Allah itu akan ada. Ada lagi kira-kira? Satu lagi boleh tak? Ya. Terkait yang kedua tadi menjauhi apa yang diharapkan Allah. Saya kan di tempat kerja ya, kan ada laki perempuan kan. Ya. Dan saya suka salaman sama yang lebih tua aja gitu kan. Perempuan tapi. Ya. Kalau yang sebaya agak naik sedikit 1 sampai 5 tahun lah kata saya kan nggak pernah. Ya. Tapi yang udah tua tapi perempuan. Iya. Betul. Salaman gitu. Kadang kalau di ini suka dibilangnya sama apa sih? Gitu. Ya sesuatu masalah gitu kan. Iya. Jadi namanya mahram itu bukan dari tua dan mudanya. Jadi ketika muda mahram, tua juga mahram. Sama dengan tadi yang diharamkan bir tadi itu sedikit haram, banyak juga haram. Maka caranya kita kayak tadi itu jangan bersentuhan. Gitu. Kalau bisa dibilang sombong, mohon maaf. Ini sekedar mempraktekkan pelajaran tadi malam gitu. Untuk ini, untuk menyebarkan nggak apa namanya supaya nggak tersinggung. Gitu. Karena di akhir zaman memegang agama itu kata beliau ibarat memegang bara api. Dan ketika dipegang panas. Kalau kita berpegang terus sama agama kita panas. Maksud panasnya mana? Orang bilang sombong lah, dihina dan panas. Ketika dilepas, agama kita dilepas gimana tuh? Mudah, sayang itu berharga. Maka agama ini di akhir zaman sangat berharga. Makanya yang hadir begini kan tidak semuanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 orang. Ini dari sekian banyak 15 orang yang hadir. Andaikan tahu pahalanya, besarnya pahala taklim, full ini, full sampai keluar rumah. Tapi karena tidak tahu,
Ya udah yang hadir ini, alhamdulillah kita termasuk orang yang Amin. hadir. Makanya di surat Al-Waqiah atau surat Al-Waqiah beliau sampaikan Thullatun minal awwalin. Orang-orang banyak dulu, zaman dulu orang beriman semakin banyak. Wa qalilum minal akhirin. Tapi sedikit di akhir-akhir zaman itu sedikit. Makanya antara yang kafir dengan yang beriman banyakan mana? Banyakan yang kafir. Yang ikut majelis taklim dengan yang tidak ikut banyakan mana? Iya, sampai dikerucutkan lagi anak-anak yang mondok dengan yang enggak mondok banyakan mana? Terus semakin sedikit itu. Terus yang ustaz dengan yang bukan ustaz banyakan mana? Semakin mengkerucut. Ustaz yang lillah dan ustaz yang enggak lillah banyakan mana? Semakin disaring oleh Allah sehingga berkualitas imannya sampai menjadi nabi dengan yang bukan nabi banyakan mana? Kita terus disaring terus difilter terus sehingga kita dengan ngaji begini semakin kita memperkuat iman kita bahwa kita ini akan kembali kapanpun waktunya pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pemikiran kita yang ke depan harusnya ya, kan kita lahir ke dunia dalam keadaan suci bukan? Suci. Nanti pulangnya ketika kembali suci lagi apa enggak? Maka cara mensucikannya diantaranya ini, ikut majelis taklim, sholat yang berjamaah, baca Qurannya, baca sholawatnya, baca tasbih, terus supaya nanti kembalinya enggak malu. Karena inna itu kalimatnya jamak, inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'un. Terus kembali nanti kepada Allah. Apanya nih kira-kira? Kira-kira apanya? Apanya? Rohnya yang kembali. Roh kembali kepada Allah. Kemudian amal kembali untuk kita. Kita beramal apa selama hidup di dunia? Kembali kepada kita. Dan jasad kembali kepada bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi aku ciptakan, ke bumi aku kembalikan, dan dari bumi aku bangkitkan pada kesempatan yang lain. Jadi yang kembali kepada Allah adalah kita gitu. Sekarang makanan roh kita ya ini nih, taklim, sholat lima waktunya, zikirnya, sholawatnya, itu makanan rohani. Sebab kalau rohani kita nggak berharga, orang mohon maaf jasmaninya yang semakin gemuk, orang itu mohon maaf semakin cacing tanah itu semakin. Maka makanan rohani kita harus berbanyak. Tadi membaca Quran, tadi membaca sholat, baca sholawat atau dengan ngaji begini, itu makanan rohani. Sekarang begini, ketika rohani kita diambil oleh Allah, masih berharga nggak? Roh kita diambil oleh Allah berharga lagi? Enggak berharga lagi. Bahkan istri kita nggak mau. Kasih pesan dah, nanti kalau saya mati, tolong yang seminggu aja taruh di ruang tamu. Mau nggak kira-kira? Nggak bakal mau karena sudah harganya sudah nggak ada. Roh yang berharga turunnya. Malah kabur karena rohnya nggak berharga lagi. Maka dari sekarang kita tuh latihan terus tuh, memberi makan roh kita dengan amalan yang baik-baik, amalan yang soleh. Sekarang di zaman sekarang kan kadang ada perkumpulan ngobrol, ngopi, ngalur ngidul, ngobrol kemana-mana. Terus ada orang pulang dia nggak mau ngobrol di
situ, dia ke rumah, dia baca Quran, dia baca sholawat. Kira-kira orang ini diomongin nggak? Diomongin. Enaknya gimana ya orang ini? Diomongin, dosanya buat dia ngomongin, kebaikan yang ngomongin buat dia. Enaknya ini. Yang penting kitanya sabar. Ya Allah mohon ampun, atau bilang saya mohon maaf, nggak bisa ngumpul-ngumpul. Kenapa? Soalnya ngomongan orang kebanyakan gitu. Kan kebanyakan orang ngobrol itu ngomong orang kan. Kebanyakan tuh nggak terasa gitu. Ngomong si fulan diomong nggak terasa. Menggerogoti amal baik kita. Termasuk saya pribadi menghindari yang berkata di antara pesan guru-guru kalau nggak sangat penting jangan ngobrol. Karena ngobrol itu kemana-mana, akhirnya ngomongin orang, kejelekan orang nggak terasa. Amal kita habis dong. Dan kita bakal pasti pulang ke kampung akhirat. Sebelum dilanjut, kira-kira ada pertanyaan lagi? Nanya Pak, tapi yang terkait nasihat tadi kan yang bisa nih orang yang punya ciri-ciri mukmin tadi. Itu kalau seandainya kita berdoa yang mendoakan orang lain atau untuk diri sendiri, apakah juga harus kriteриanya mukmin gitu? Ya, baik. Kalau untuk mendoakan orang lain beda. Karena doa itu adalah doa. Doa itu adalah ibadah dan doa dapat pahala. Enggak gitu. Nasihat juga ini bukan doa tapi ngajarin orang baik. Sedangkan diri ini belum baik, kan enggak pasti. Tapi kalau doa, dia mendoakan orang lain. Maka manfaat nih mendoakan orang lain. Menghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan ahyaitu umat tidak akan ramai. Bagus seperti itu, malah bagus. Enggak harus 3 syarat tadi, karena ini mendoakan orang lain. Malah mendoakan orang yang sedang tidak ada di tempat lebih mustajab. Orang di kampung kita doakan di mana, sedang di mana jauh, itu malah mustajab itu doanya. Malah bagus itu. Ada lagi kira? Belum? Lanjut dulu ya. Lanjut lagi. Kata beliau, ya Ali, wahai Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Wahai Ali, 7. Ini mudah-mudahan kita masuk nih. 7 dari umatku ini golongan masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk. Yang pertama, syabun taibun. Pertama, anak muda yang bertaubat. Belum nikah, tapi rajin dia ikut majelis taklim. Belum nikah, rajin sholat di masjid, rajin berbuat baik. Ini kelompok pertama. Ditaruh rombongan pertama oleh beliau. Anak muda yang bertaubat. Ini udah nggak ada anak muda ini. Sudah keluarga semua ini. Saya muda. 17 ya. Sudah rontok. Udah lewat ya. Ya Allah, udah rontok kan. Tinggal. Maka anak muda kok bertaubat. Ini spesial. Anak muda rajin ke masjid, spesial. Makanya rombongan pertama yang masuk surga dimasukkan ke rombongan pertama, urutan pertama. Kalau udah aki-aki rajin ke masjid mah itu bisa ampas. Enggak ampas. Jadi memang sudah harus itu gitu. Udah mohon maaf udah bau kuburan gitu. Kalau ada yang tua berarti yang paling muda tadi. Kalau misalnya belum masuk ini ya anak muda yang bertobat. Barangkali yang kedua, waman tasaddaqa sirran, orang yang bersedekah rahasia. Kalau sedekah dia dirahasiakan, sehingga satu perumahan, satu komplek nggak pernah tahu dia kapan nyumbangnya sih. Karena langsung dimasukin kotak amal sama dia. Walaupun 1 juta 10 lembar masukin, karena ketahuan, yang tahu hanya Allah. Cuman kebanyakan orang kalau nggak diumumkan
seakan kurang sah gitu. Kebanyakan. Makanya belum masuk rombongan ini kalau gitu. Bersedekah, sedekahnya dirahasiakan. Itu nomor urut 2. Yang nomor ketiga, waman yu'addi sholat duha, orang yang rajin sholat duha. Yang belum rajin mulai kita. Bahkan ada keterangan ciri-ciri orang munafik nggak mau sholat duha. Karena sholat duha itu di rumah. Siapa yang mau lihat kalau di rumah? Alam istrinya, putra putrinya. Potensi untuk dilihat orang, ria, dipuji orang nggak ada orang di rumahnya. Itu jadi ini termasuk kelompok yang akan masuk surga. Pertama tadi anak muda yang bertobat. Nomor 2 bersedekah. 3 rajin sholat duha. Yang keempat, wa man kana dhahabu malihi ahwan alaihi min fawati sholatin wahidatin ma'al imam. Orang yang kehilangan sholat berjamaah lebih berat ketimbang kehilangan harta bendanya. Ketinggalan sholat berjamaah lebih bersedih ketimbang kehilangan harta bendanya. Itu kelompok keempat yang akan menjadi penghuni surga. Aduh, sayang banget ketinggalan satu rakaat, enggak dari amal. Ini sudah apa namanya? Iya. Tuh adan tuh, adan. Dia bilang baru adan. Udah komat tuh, baru komat gitu. Udah takbir tuh, baru takbir pertama. Gitu, jadi tenang terus dia. Bukan termasuk ini, bukan termasuk yang ini. Jadi kalau penghuni surga yang keempat ini adalah dia bersedih ketika ketinggalan sholat berjamaah. Ya Allah, sayang banget. Karena pahalanya yang luar biasa. Sholat berjamaah itu minimal 25 derajat, maksimal 27. Kan pernah saya tanyakan tuh. Sekarang 27 kali 5 waktu berapa? Susah kan hitungnya? Saking banyaknya. 100 termasuk ya. Masbuk itu ketinggalan satu rakaat, berarti lihat dulu dia sedih nggak? Duh, sayang banget ketinggalan satu rakaat. Kalau dia sedih, berarti termasuk. Ternyata dilihat ke hari ketinggalan lagi. Sebenarnya masih ketinggalan terus. Itu namanya udah biasa, namanya karakter dari nggak sedih lagi, dia udah biasa. Makanya sok pertama itu kalau ngerti pahalanya besar banget. Kadang orang yang kecil didorong, yang kecil malah didorong ke depan. Tuh, yang bagus kan yang harus yang gede yang nyontoh yang di depan. Malah yang gede dikasih orang lain, pahala yang gede dikasih orang lain gitu. Kan sayang banget. Itu yang keempat. Yang kelima, wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang mengalir air matanya karena takut kepada Allah. Dia nangis karena takut kepada Allah. Ya Allah, entah di dengan malam dia nangis, entah setelah sholat. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah, hamba banyak maksiat. Aku di hadapan Allah sehingga nangis air matanya. Ya Allah, hamba salah kepada istri, nyakitin istri. Ya Allah, nyakitin anak-anak hamba, kadang tetangga. Ya Allah, kadang teman. Itu kita nangis karena takut kepada Allah. Dia ingat dulu hamba begini. Ya Allah, perbuatan dosa di SD, SMP, SMA, kuliah begini. Ya Allah, nangis dia karena takut kepada Allah. Ini termasuk kelompok kelima yang akan masuk surga.
Saya ulang lagi, kelompok pertama yang akan masuk surga anak muda yang bertobat. Dua, orang yang bersedekah. Iya. Ketiga, orang yang rajin sholat duha. Keempat, ketinggalan sholat berjemaah, lebih sedih ketimbang kehilangan harta benda. Yang kelima, menangis karena takut kepada Allah. Yang nomor 6, waman zahamal ulama fi majalisihim, orang yang ngeriung ngumpul bersama ulama di majelis taklimnya. Ya, ini maksudnya itu termasuk yang berapa? Yang keenam gitu. Berarti yang keenam orang yang mau ngeriung begini di majelisnya ulama, di majelis taklim. Insyaallah, semoga kita semua bisa istiqomah. Amin. Yang ketujuh, orang yang hatinya dikaitkan dengan masjid. Salat subuh dia salat di masjid, duhurnya ingin di masjid lagi, asar ingin di masjid, maghrib ingin di masjid, isya terus 5 waktunya hatinya dikaitkan dengan masjid. Kemudian ketika ada masjid speakernya rusak, dan dia tuh simpati, gimana caranya supaya betul lagi. Jadi yang terkait dengan masjid, lampunya ada yang mati, dia tergerak hatinya. Kipasnya ada yang mati, jadi dia yang terkait dengan masjid, dia hatinya tergerak hatinya, semangat gitu. Itu berarti 7 kelompok yang akan menjadi penghuni surga. Supaya nggak lupa, yang pertama anak muda yang bertobat. 2, orang yang bersedekah rahasia. 3, rajin sholat duha. 4, ketinggalan sholat berjemaah, lebih sedih ketimbang kehilangan harta. Yang kelima, menangis karena takut kepada Allah. Yang keenam, berkumpul ulama di majelis taklimnya. Yang ketujuh, orang yang hatinya dikaitkan dengan masjid, terpaut dengan masjid. Subhanallah, biasa itu 7 kelompok ini. Kira-kira masih ada pertanyaan? Saya mau nanya. Iya. Masalah yang terkait salaman, terutama kita pada waktu kondangan, kadang-kadang kita selalu lama atau saudara-saudara, khususnya yang perempuan ya, itu kadang-kadang suka ada yang belum itu gimana tuh? Nambah salaman aja udah ini, apalagi perlu. Ada kalau mau saudara gimana Ustaz? Iya, saudara yang boleh itu yang masih boleh adik perempuan, kakak perempuan. Kalau sepupu boleh nikah, nggak boleh, tapi nggak boleh. Sepupu itu kita dengan sepupu kita masih boleh nikah, kan nggak boleh untuk. Ponakan boleh. Kalau ponakan boleh, karena ponakan kita nggak boleh nikah dengan ponakan. Bibi masih boleh, nenek boleh, mertua masih boleh, mertua masih boleh. Tapi lebih Islami cium tangan daripada. Kalau berdua, Ya maksudnya dengan tadi itu semuanya. ya hormati dia. Iya. Yang berat tuh kalau pulang kampung tuh tak. Iya. Orang kampung tuh kalau nggak ini nggak gitu. Jadi kita mana gitu. Orang kampung yang bukan mahram kita. Yang misalnya Pak Bude apa gitu pakai sarung. Bule. Enggak gitu. Kalau bule itu Adiknya masih boleh. Bule itu kan lari. Buku ada ya. Oh iya, sepupu ya. Iya. Makanya mungkin juga secara keilmuan juga. Iya, mungkin iya betul. Kita kadang-kadang takutnya sombong kalau nggak. Iya. Terutama kalau pulang kampung. Kalau misalnya sudah tradisi kayak gitu, kita niat di dalam, ya Allah, mohon izin ya Allah. Karena Allah yang punya hukum. Mohon izin ya Allah. Jadinya nggak ada sahwat gitu. Kalau sudah minta izin gitu, Allah, mohon izin ya Allah. Jadi apa-apa kalau bisa kita bersama-sama dikaitkan dengan Allah, sedikit-sedikit dengan Allah semuanya.
komunikasi dengan Allah. Kemanusiaan dengan Allah dengan hati. Ada lagi 8:30 cukup. Insya Allah ini satu, dua, tiga, tinggal 3 poin lagi. Jadi kalau 3 poin ini hatam, kita tasyakur, disyukuri bahwa ini sudah hatam pertama, hatam ke-1, supaya ilmu ini melekat ke kita. Gitu. Kalau disyukurin janji Allah la in syakartum la azidannakum. Apabila yang bersyukur akan ditambah ilmunya. Gitu. Disyukur itu dengan diamalkan, juga ditasyakuri dan diamalkan. Apa yang kita kaji selama ini, kita kaji bersama dan kita amalkan bersama. Kita baca ya. Sampai malam ini cukup ya. Kita tanggal 9, semoga apa yang kita kaji jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Manfaat itu bisa kita amalkan, barokah bisa kita sampaikan kepada istri, kepada putra-putri kita, kepada tetangga. Itu namanya barokah. Minimal manfaat untuk diri kita sendiri, dan kalau sudah bisa amalkan kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisyafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Baca kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru Hamid telah menyampaikan kitab Wasilatul Mustafa. Mudah-mudahan kita ilmu dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya Pak Ustadz diberikan sehat, panjang umur, sehingga kita nanti bisa tetap semangat untuk duduk di majelis ilmu baik di sini maupun di luar. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kajian malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.